balaghah ya. Pada kesempatan yang lalu sudah saya share beberapa materi awal ya dari balaghah. Saya rasa dengar ya ini ya. Ya. Balaghah mungkin materi yang baru bagi kalian ya sebagai santriwati di Transcend. Meskipun materi ini baru, namun sebenarnya materi ini menjadi materi yang perlu dipelajari oleh santri maupun santriwati Transcend dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Karena sebenarnya kita tahu bahwasanya isi dari Transcend diantaranya adalah excellent Quran and Science. Itu bisa menjadi seorang ulama yang memahami Al-Quran dan juga mengintegrasikannya dengan sains kealaman. Padahal dalam mempelajari Al-Quran itu merupakan proses yang panjang sekali. Di antaranya butuh keilmuan dan butuh alat-alat yang memadai agar dalam memahami Al-Quran nanti kita tidak kesulitan. Di antaranya adalah dengan mempelajari balaghah. Dan balaghah ini termasuk di antara ilmu lanjutan dari bahasa Arab. Nanti akan saya share modul di chat. Nanti bisa kalian download itu atau kalian pelajari di rumah modulnya. Dan nanti bisa kalian gunakan untuk dibaca ya di dalam waktu senggang kalian. Dan juga ada latihannya di dalam modul itu. Ya, itu bisa dilihat di chatnya nanti. Itu modulnya nanti bisa di-download. Kemudian untuk kali ini saya coba mengulangi kembali apa yang saya sampaikan kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang balaghah secara singkat, namun agar lebih jelas lagi, apa yang saya tayangkan kemarin barangkali ada beberapa pertanyaan di antara teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada yang masih belum jelas mengapa kita belajar balaghah dan sebagainya, atau apa perlunya mempelajari balaghah. Bisa disampaikan lewat chat. Kalaupun mungkin kalau sudah jelas nanti akan kita lanjutkan lagi tentang keterangan lanjutan dari balaghah. Saya coba mengulangi kembali ya materi kita yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang balaghah. Balaghah yang kelihatan ya. Oke, kelihatan. Kelihatan Ustaz. Oke. Kelihatan Ustaz. Ya, balaghah dari segi bahasa itu berbeda dari materi-materi lain selain balaghah. Karena balaghah itu kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti sharaf, nahwu dan sebagainya itu merupakan tingkat lanjutan. Kalau sharaf kita mempelajari di kesempatan yang lalu, sebagaimana kalian mungkin belajar dengan Pak Fathul, mungkin Pak Mansur dan guru-guru yang lainnya, itu hanya sekedar mempelajari tentang susunan kata dalam kalimat atau mengetahui struktur kata. Bagaimana kata itu terbentuk dan berubah. Makanya ada tasrif, ada wazan dan sebagainya. Itu pola-pola pembentukan kata. Adapun nahwu itu hanya mempelajari mungkin tentang struktur kalimat atau bagaimana kedudukan kata dalam kalimat, subjeknya atau fa'ilnya, mubtada dan sebagainya. Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu balaghah itu lebih kompleks dari itu. Tidak hanya belajar tentang struktur kalimat, tapi bagaimana makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Di balaghah itu kita tidak mempelajari hanya susunan luar dari kalimat atau susunan secara harfiah saja dari kalimat. Bentuk kalimat tidak hanya itu. Namun kita juga mempelajari bagaimana memahami dan memaknai suatu kalimat sesuai dengan kondisi dan situasi. Itu dalam pelajaran balaghah.
Balaghah sendiri itu sebenarnya eh, dari kata bahasa Arab, dari yang artinya balaghah itu kalau di dalam pengertian secara etimologi atau pengertian secara bahasa itu dari kata balaghah ya belugu, balaghah ya belugu, balaghatan itu artinya adalah intihak dan al-wusul, al-wusul wal intihak. Apa artinya al-wusul wal intihak? Sampai dan pada puncak penyampaiannya tadi. Artinya titik penghabisan. Kalau diartikan dalam bahasa Jawa itu intihak itu pungkasan. Wusul tumeko. Kalau diartikan dalam bahasa Jawa. Nah, berarti sesuatu yang sudah sampai. Itu artinya balaghah. Balaghah berarti yang sudah sampai tujuan. Seperti halnya dalam ungkapan seseorang ketika dia berbicara balaghal gulamu, balagha wastumako al gulamu sopo al gulamu wong lanang atau seseorang. Sampai apa? Sampai masa balik, masa uh, tujuannya dia sebagai dianggap orang yang dewasa. Kemarin seperti itu. Atau dalam istilah bahasa Arab disebut adroka bahwa sholah innal buluk warus. Jadi sudah sampai, sudah uh, berada pada dalam tingkatan umur yang balik atau bisa memahami antara yang baik dan salah. Atau bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Itu disebut dengan balaghul ulam. Sedangkan ungkapan lainnya umpamanya kita mengucapkan balagtu al masjidah. Saya telah sampai di masjid. Itu artinya balagtu al masjidah, saya telah sampai di masjid. Ini bukan di gawangnya. Kalau di gawangnya itu berarti masih belum sampai, tapi sudah nyampe di dalam masjid. Berarti sudah di tujuan utamanya dari. Artinya ketika kita pahami dari makna bahasa tadi, secara istilah balaghah itu memiliki pengertian yang cukup kompleks. Namun sebenarnya secara ringkas bisa dimaknai beberapa hal berikut. Yang pertama, ad-dhuhur wal bayan wal intihai ilal makna. Istilah balaghah itu secara terminologi itu berarti suatu kejelasan, suatu pencerahan atau suatu hal yang telah sampai kepada makna. Kemudian makna berikutnya bisa diartikan juga bulughul murad bil lafzil jayyid atau sampainya maksud yang diinginkan bil lafzil jayyid dengan ungkapan atau lafaz yang bagus. Dan ungkapan yang lainnya disebutkan juga al-qaulul balighul mu'athir. Suatu ungkapan yang sampai dan mempengaruhi jiwa seseorang yang diajak untuk berbicara. Atau ungkapan lainnya disebutkan juga at-ta'birul hasan al-fasih. Suatu ungkapan yang baik dan itu fasih. Lah, fasih dalam artian bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia diartikan fasih itu mahfadznya bagus. Kalau bahasa Arab bukan itu saja. Fasih itu diartikan adalah baku. Nah, jadi fasih itu sejatinya maknanya itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu ya baku. Artinya apa yang diucapkan itu sesuai dengan kaidah dan biasa diucapkan oleh orang Arab, itu disebut baku. Kalau nggak biasa diucapkan berarti nggak baku. Maka ketika ada seseorang berbicara dengan ungkapan bahasa Arab yang panjang, ya, belum tentu yang diucapkannya itu fasih. Contohnya, wa qabru harbin makanan qafru laysa qurba qabri harbin qabru. Kelihatannya panjang sekali ungkapan itu. Tapi padahal kalau ditelaah secara balaghah, ungkapan ini sejatinya adalah ungkapan yang tidak baku. Kenapa? Terlalu banyak pengulangan sehingga pengucapannya agak susah. Itu tadi balaghah secara pengertian. Secara ringkasnya balaghah itu diartikan sebagai an yuballigha al-mutakallimu muradahu minal ma'ani min khalil kalam. Itu bagaimana seorang mutakallim, pembicara itu bisa menyampaikan
maksud yang diinginkan dari makna-makna yang terkandung dalam pikirannya atau ide-ide yang terkandung dalam pikirannya melalui kalam, ucapan atau perkataan. Itu disebut balaghah. Dan balaghah ini kita gunakan untuk khususnya ya, untuk memahami ucapan atau ungkapan-ungkapan yang ada dalam apa? Karena sekali lagi dalam memahami Al-Quran itu sangat kompleks. Jadi tidak bisa orang memahaminya langsung pakai terjemah, itu sebenarnya keliru. Masih banyak hal yang perlu dibenahi kalau hanya dari terjemahan saja. Atau hanya strukturnya saja juga keliru. Masih banyak hal yang perlu dipahami dari struktur. Karena terkadang apa yang diucapkan itu maknanya berbeda gitu, dengan yang dipahami secara umum. Itu yang harus kita pahami dari memahami Al-Quran. Untuk itu perlulah ilmu lanjutan dalam bahasa, yaitu balaghah. Oke, secara ringkasnya tadi saya sampaikan bahwa balaghah itu menyampaikan suatu makna dan maksud melalui kata-kata. Ini contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 63, wa qul lahum bi anfusihim qawlan baligha. Dan katakanlah kepada mereka, pada jiwa mereka, itu ucapan yang balik. Nah, di sini ada ungkapan balik. Al-Quran sendiri menggunakan kata ini, balik. Apa itu balik? Tadi sudah saya sampaikan, balik itu sampai. Berarti qawlan baligha yang bagaimana? Adalah ucapan yang sampai membekas di dalam hati. Makanya sejatinya orang yang membaca Al-Quran itu seharusnya, ya, ini seharusnya, ketika dia baca Al-Quran itu langsung tergetar hatinya. Nah, justru malah mungkin seakan-akan dia itu berbicara dengan Allah ketika membaca Al-Quran. Harusnya seperti itu. Tapi seringkali orang membaca Al-Quran tapi hanya sekedar membaca saja tanpa memahami apa artinya. Karena apa? Nggak paham. Untuk itu perlulah kita melajari balaghah ini agar lebih paham apa yang kita baca. Seperti ungkapan ini. Coba kalau kalian mendengar kata ini, an-nar, kira-kira apa yang kalian paham? Nuha, gimana menurut Nuha? Ketika Nuha mendengar kata an-nar itu kira-kira bagaimana? Biasa saja? Sesuatu yang menakutkan, Ustaz. Itu karena sudah saya tunjukkan proyeksi gambarnya. Coba kalau ungkapan ini diganti pakai bahasa Indonesia ya. Jadi api neraka. Coba bayangkan. Neraka. Kalau Rifkah gimana Rifkah? Beda nggak? Ungkapan yang pertama nar, dengan yang kedua neraka. Kira-kira beda? Beda, Ustaz. Bedanya apa? Lebih menakutkan yang neraka. Iya. Kenapa lebih menakutkan neraka? Soalnya itu kayak itu Ustaz, para pendosa. Wah. Karena apa? Ungkapan atau kata neraka ini sudah biasa kita pahami dalam bahasa Indonesia. Padahal nar ini sering disebut dalam Al-Quran dan juga dalam doa-doa ya. Coba tiap hari kalian kalau baca doa mesti ada ungkapan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus ada lagi Rabbana qina min adzabin nar, juga seperti itu. Artinya ungkapan ini sebenarnya sering kita ucapkan, namun kadang atau seringkali nggak membekas. Takut aja enggak, biasa aja. Bahkan kalau subuh, kalian pernah dengar kan, di waktu subuh itu ketika di pondok dulu itu baca surat Waqiah setelah sholat subuh itu, idza waqa'atil waqiah. Itu enggak artinya? Artinya sebenarnya itu mengerikan loh. Kalau orang paham. Idza waqa'atil waqiah. Ketika terjadi hari kiamat tuh. Aslinya kalau orang dengar kayak itu sudah takut loh. Gimana nanti saya sering? Lo kok malah ndelosor tidur? Ada ngiler.
waktu subuh. Terus juga ketika ini, coba kalian baca doa kunut itu. Allah mahdina fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang petunjuk. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Bagaimana engkau memberikan petunjuk bagi orang-orang yang terdahulu, maunya kayak gitu. Nah itu kalau doanya kayak gitu mestinya kan benar-benar minta petunjuk. Tapi kadang subuh itu ada teman-teman itu yang baca doa ketika imam membaca doa kunut itu, Allah mahdina fiman hadait, malah terkantuk-kantuk. Artinya apa? Enggak memahami apa yang dibaca. Nah, seperti itu contoh-contoh. Ya, harusnya ketika kita membaca Al-Quran pun juga harus paham. Artinya juga membekas dalam hati kita. Kayak seperti kita membaca bahasa Indonesia. Apa kita ganti aja itu bacaannya pakai bahasa Indonesia? Kan tidak mungkin. Al-Quran ya Al-Quran. Pakai bahasa Arab. Nggak bisa kita baca terjemahnya. Ini nggak bisa membekas hasilnya terjemahnya. Karena terjemahan itu berbeda sebenarnya dengan kata-kata asli. Kalian kalau memahami kata aslinya itu asik sekali. Benar, menarik banget. Dan bahkan seakan kalian itu mengalami suatu pengalaman spiritual yang luar biasa. Nah, itulah perlunya kita belajar balaghah. Oke, coba nih kata ini, jannah. Kira-kira apa yang tersirat dalam hati kita kalau melihat kata ini? Lam nabilah, Surga. surga. Kalau dengar kata surga, mungkin lebih membekas daripada jannah. Kalau jannah mungkin ada yang teringat nama orang. Miftahul Jannah, Nurul Jannah, Fathul Jannah. Seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan kata ini coba. Jannah terus surga. Kira-kira yang membekas yang mana? Nabila. Atau Tuti Alawiyah. Surga, Ustaz. Lebih membekas surga ya? Ya. Ya, karena apa ya? Karena lebih familiar ungkapan ini dibanding bahasa Arab jannah. Makanya perlu kita belajar balaghah itu agar perasaan kita, rasa yang kita pahami dalam membaca Al-Quran, dalam membaca doa itu benar-benar sama dengan apa yang pahami orang-orang terdahulu. Sehingga ungkapannya lebih membekas dalam hati kita. Tujuannya mengapa sih Al-Quran itu ada? Pertanyaan yang lainnya kan. Al-Quran ada untuk siapa? Siapa untuk Nabi Muhammad tok? Kan tidak. Kan untuk semua manusia. Ya kalau orang umpamanya tidak paham bagaimana bisa memahami inti atau memahami maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Yang paham saja ya, yang paham Al-Quran saja belum tentu memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Oke, waktu kita hampir habis, ini masih tersisa 10 menit. Jadi saya akan persingkat. Ya. Makanya dalam balaghah itu perlu orang itu memahami atau sering-sering membaca ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Khususnya mungkin dari kitab-kitab kuning atau mungkin dari buku-buku sastra. Namun kita nggak perlu kalau di sini untuk terlalu jauh seperti itu. Yang penting kalian memahami secara singkat saja dari ilmu-ilmu awal dari balaghah. Balaghah itu sejatinya ada 3 keilmuan. Ada ilmu ma'ani, ada bayan, ada badi'. Namun yang kita pelajari nanti mungkin hanya sekilas saja. Mungkin hanya ilmu ma'ani saja. Biar nggak terlalu melebar kemana. Apa itu ilmu ma'ani, apa itu ilmu bayan, nanti akan kita pelajari dalam kesempatan. Yang jelas ketiganya sejatinya itu satu kesatuan keilmuan yang harus dipelajari dalam ilmu balaghah. Namun waktu kita terbatas. Kita apalagi pandemi ini hanya punya waktu
sangat sedikit sekali, makanya kita nanti akan pelajari mungkin sebagian dari keilmuan itu hanya ilmu ma'aninya saja maksudnya. Bagaimana yang saya kirimkan di modulnya itu tadi bisa kalian pelajari. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya ingin kita coba mengerjakan beberapa tugas yang ada di situ. Jadi kalau umpamanya saya minta untuk mengerjakan tugas, kalian coba kerjakan. Nanti kalian bisa setelah itu kirimkan foto yang telah kalian kerjakan itu kepada saya. Biar kita bisa setelahnya saya juga tahu bagaimana kalian memahami modul yang telah saya kirimkan tadi. Atau mungkin nanti juga sekali-kali saya akan berikan tes lah lewat mungkin lewat Google Quisto dan sebagainya. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Modulnya ada di download ya? Sudah, Ustaz. Oke. Ada pertanyaan? Lin? Siapa? Ya, Ustaz, mau tanya. Silakan. Itu yang biasa dipakai balaho itu biasa dipakai di syair-syair bahasa Arab apa gimana, Ustaz? Iya, seringkali balaghah itu digunakan dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Sejatinya kan ini termasuk keilmuan sastra ya. Dan ini Al-Quran itu sebenarnya bahasa sastra tertinggi. Nah, dari Al-Quran itu turunlah semua keilmuan. Contohnya kayak mungkin puisi-puisi yang klasik ya, bukan yang tradisional. Kalau tradisional beda lagi. Yang klasik itu seperti puisi-puisi pasca Al-Quran turun. Nah, itu tentu rata-rata menggunakan model gaya penulisan atau gaya bahasa seperti Al-Quran. Seperti ada sajaknya. Sajak itu dari balaghah juga. Sajak itu semacam ungkapan akhir dari kalimat yang sama. Contohnya Ar-Rahman itu ya. Ini belakangnya an. Itu disebut juga sajak. Jadi memang sering digunakan dalam ungkapan-ungkapan. Makanya orang yang ngerti balaghah sejatinya harusnya dia itu juga pinter bikin puisi juga harus. Ya, seperti itu. Ada lagi? Syukran, Ustaz. Lah, syukran Allah. Yang lainnya? Roha. Kalau tidak ada, waktunya sudah habis belum ini? 5 menit lagi. Berapa? 5 menit. Oh, 5 menit. Oke, ya. Waktunya 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan yang lainnya, monggo. Oke, yang jelas tadi modulnya silakan dipelajari ya. Itu bisa kalian print kalau ada print, kalau enggak ya kalian buka aja lewat HP atau lewat laptop, itu bisa dibuka juga untuk dibaca-baca. Lebih jelas sudah ada bahasa Indonesianya, ada pengertiannya juga. Nah, saya bikin yang sesingkat mungkin. Itu yang modul pertama, adalah modul yang kedua, tapi sementara waktu kita gunakan modul yang pertama. Oke. Ada pertanyaan? Nanti untuk penilaian, ya, penilaian beberapa saya akan ambil dari latihan yang ada di itu, ataupun mungkin nanti latihan secara online. Jadi saya akan munculkan latihan, kalian menjawab, kalian coba kumpulkan. Gitu. Ya, Pak Siraseh mau bertanya? Enggak, Ustaz. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, atas datanya, jaga semangatnya. Terpenting itu jaga semangat.
meningkatkan imun kalian. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa dan berzikir ya, biar nanti selain imun kalian juga meningkat imannya. Dan adanya pandemi ini itu harusnya kita meningkat iman karena kita paham bahwasanya manusia terjadinya lemah dan maha kuasa. Di kesempatan seperti ini cukup langka ya, terjadi 100 tahun sekali. Jadi dimanfaatkan waktu kalian ketika bisa belajar di rumah itu sebaik mungkin, jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dimanfaatkan sekali, ini waktu yang terbatas ini bisa belajar di rumah walaupun dari jauh, tapi tetap kalian tetap semangat, tetap positif. Ya. Kurang walaupun itu, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Syukran wa afan Ustaz. Maaf, Ustaz. wabarakatuh. Oke. Maafkan Ustaz.